warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Nawangwulan di sesi di balik tarot. Maaf saya agak lama nggak upload karena saya masih sakit ya, kurang lebih 1 bulan baru kali ini. Dan kali ini saya ingin membaca bagaimana dari tanggal lahir. Jadi tidak pakai tahun, cuman tanggal lahir dari tanggal 1 sampai 30 dari bulan Januari sampai Desember. Oke, yang pertama akan saya lihat untuk tanggal 1 Januari, lalu 1 Februari, dan selanjutnya terus begitu ya. Saya akan kocok dulu. Saya akan melihat sekilas aja apa yang harus dilakukan dan bagaimana agar kita bisa hidup lebih baik di tahun ini. Oke, saya akan kocok untuk 1 Januari 2021. Bagaimana tanggal lahir 1 Januari di tahun 2021 ini ya. Saya akan mengambil 7 kartu. 7 kartu. Oke, untuk 1 Januari di pertama yang saya lihat ada The Devil. Ini ya. Jadi kalau melihat tanggal satunya, saya lihat auranya itu agak gelap. Berarti di tahun ini, jadi tanggal 1 ini auranya gelap. Auranya gelap di sini bukan berarti Anda mengalami sesuatu yang tidak baik. Maksudnya begini, mungkin ujian di tahun ini tuh agak lumayan berat daripada tahun kemarin. Melihat lagi bahwa memang kita hidup di dunia itu memang menghadapi ujian. Jadi kadang ada tahun ini agak ringan, tahun depan agak berat. Itu memang perjalanan hidup untuk mendewasakan kita sebagai hamba Allah ya, atau hamba Tuhan. Karena saya beragama Islam, jadi saya bilang Allah ya. Jadi sebagai hamba Tuhan itu kita akan menghadapi itu. Bagaimana untuk tanggal 1 ini biar bisa menghadapi dengan baik. Nah, untuk kartu kedua saya ambil Four of Cups. Four of Cups di sini dia harus menjadi untuk menghadapi tahun ini tuh bener-bener kamu tuh harus luar biasa bijaksana, terus harus, maksudnya bijaksana begini, kamu harus positive thinking terhadap apa yang terjadi pada hidup kamu. Jadi kamu harus menjalani dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan terus setiap hari. Jadi jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan di tahun ini. Karena apa? Akan semakin sulit nanti. Apapun agama kalian, lebih baik kalian benar-benar pada saat kalian susah, kepepet, dekatkan diri kalian kepada Tuhan. Jadi mungkin pada saat kita diberi ujian, karena memang Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita itu mungkin kurang dekat padanya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin diberikan kepadanya, pelajaran hikmah dalam hidup. Apa sih yang harus kalian lakukan sebagai hamba Tuhan di dunia ini agar kita itu bisa hidup dengan baik dalam segala kondisi, dengan segala ujian yang banyak ini. Karena di setiap agama saya yakin bahwa kita memang hidup di dunia untuk menghadapi ujian, agar kita bisa kembali ke sana itu menghadap Tuhan dengan keadaan yang baik. Untuk usaha ada Page of Wands ya untuk tanggal 1. Jadi Page of Wands sini adalah kamu tetap harus berjuang keras. Walaupun kamu harus menghadapi banyak hambatan di tahun ini, tapi kamu harus tetap gigih. Kamu harus tetap yakin
bahwa apa yang kamu usahakan itu akan berhasil. Mungkin tidak tahun ini, tapi bisa jadi tahun depan, ya, tahun depan. Nah, di sini kamu adalah seseorang, ada Ten of Swords. Jadi, kamu adalah seseorang yang punya semangat tinggi. Jadi, kamu adalah seseorang yang tidak pantang menyerah. Kamu adalah seseorang yang walaupun kamu terjatuh, mungkin sakit, merasakan sakit 2 hari, misalnya, kamu tidak akan berlama-lama untuk bersedih itu. Jadi kamu tuh punya spirit yang kuat. Jadi kamu harus bangun spirit itu tetap agar kamu bisa menghadapi ujian di tahun ini. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada the tower ya di sini. Mungkin ada perubahan kesehatan ya, ada sesuatu, jadi harus kamu jaga biar kamu tidak terkena sesuatu penyakit yang mungkin akan mempersulit hidup kamu. Tetapi kembali lagi bahwa sebenarnya apapun ujian, baik penyakit atau apapun, itu sebenarnya ada hikmah di balik semua itu ya. Jadi kita tidak bisa menghindari masalah atau tahu kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kita, berarti itu adalah sesuatu yang Allah akan memberikan ilmu di situ, memberikan sebuah pendidikan untuk kita agar kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Jadi apapun yang terjadi di kesehatan kamu, saya lihat memang di sini agak auranya kuning di sini saya melihat, berarti kamu harus hati-hati, jaga kesehatan kamu, jangan terlalu stres karena kamu akan gampang sakit nanti ya. Mungkin di awal tahun kamu akan mengalami berat, tetapi pada saat kamu bisa dekat terus sama Tuhan, kamu mendekatkan diri terus sama Tuhan, maka di bulan Maret kamu akan mulai ada secara physically atau psikologis kamu tuh mengalami kayak ketenangan. Jadi kayak kamu tuh lebih fight. Tuhan mungkin memberi ujian saya karena ini. Jadi kayak mulai kamu tuh bisa humble menerima ujian kamu. Dan di bulan November kamu ada sesuatu yang luar biasa karena ketabahan kamu ya di awal bulan sampai bulan November. Jadi mungkin di bulan November ada sesuatu yang membahagiakan kamu. Mungkin itu sesuatu yang gift dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan yang luar biasa, agar kamu bisa tahu bahwa apapun yang dikasih Tuhan itu memang ada sesuatu yang baik di balik semua itu. Bagaimana asmaranya? Saya di sini ada 9 of Cup dan 8 of Pentacles. Jadi untuk asmara, sepertinya kamu mendapatkan pasangan hidup yang bisa menerima kamu apa adanya ya. Jadi dia adalah seseorang yang bisa mendukung kamu di saat dikala kamu lagi benar-benar mungkin menghadapi banyak masalah. Tetapi dia juga termasuk orang yang bisa tahu bagaimana kamu pada saat terpuruk. Jadi di sini kamu bersyukur kamu punya pasangan yang baik, dan semoga siapapun itu, semoga benar-benar kalian harus menjaga ini. Jadi kalian tuh bisa dengan mempunyai pasangan, seseorang yang belahan jiwa yang bisa memahami kalian itu, ini yang bisa kalian bisa menjalani tahun ini dengan mudah. Jadi pesan saya untuk tanggal 1 Januari, yang lahir tanggal 1 Januari, kalian harus tetap jangan marah sama Tuhan apapun yang terjadi sama kalian. Kalian harus bisa positive thinking dengan apapun yang terjadi pada kalian. Oke, selanjutnya 1 Februari. 1 Februari saya akan kocok. Oke, untuk 1 Februari saya akan mengambil 5 kartu. Oke. Untuk aura 1 Februari saya lihat itu kayak gold ya. 1 Februari di sini mungkin di tahun ini ada sesuatu yang terjadi lebih baik daripada tahun 2020.
Kalau aura growth itu biasanya mungkin di sini tahun ini, tahun 2021 adalah tahun keberuntungan untuk kalian. Mungkin apa-apa yang gagal di tahun kemarin bisa jadi insya Allah di tahun ini tuh kamu akan mengalami banyak keberhasilan. Saya lihat di kartu pertama yang saya buka ada The Lovers. Nah ini ya, bener-bener kalian tuh, kehidupan kalian di tahun ini luar biasa sangat baik daripada tahun 2020. Jadi di tahun ini apapun yang kalian usahakan kayak mudah, lebih mudah, walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, tetapi kalian mengalami banyak kemudahan daripada tahun 2020 kemarin. Dan di sini yang kartu kedua ada Seven of Wands. Jadi di sini kamu, walaupun untuk usaha kamu banyak persaingan, tapi kamu tetap bisa melakukan usaha kamu, menjalankan usaha kamu dengan baik dan di kondisi pandemi seperti ini. Walaupun kamu harus berjuang keras dengan luar biasa, tapi tetap karena aura kamu di sini tuh enak, jadi kayaknya memang tidak akan membuat kamu itu surut atau patah semangat gitu ya. Jadi kamu kayak, walaupun banyak aral dan rintangan yang menghadang dalam prosesi usaha kamu, itu semuanya akan kelihatan mudah karena memang aura kamu di sini tuh enak banget. Jadi memang aura itu pengaruh. Jadi setiap orang tuh kadang memang setiap hari itu kadang nggak ada apa-apa kita ngerasain sedih. Itu kalau saya analisa aura kita itu pas gelap, tiba-tiba kayak, ya memang mungkin saya juga nggak tahu, tetapi setiap saya melihat diri saya sendiri hari ini, oke, saya tuh kayak seger, kayak mikir tuh enak, ternyata aura saya tuh pas putih-putih kebiruan. Jadi di situ saya analisa ke diri saya sendiri, memang aura itu juga memang mungkin nggak tahu apakah itu dari perjalanan takdir, pengaruh, saya juga tidak paham, cuman saya hanya melihat seperti itu, bahwa pada saat aura hitam tuh kayak ngapa-ngapain tuh males, jenuh. Tapi kalau aura pas gold kayak gini, kayaknya tuh kamu kayak Dewi Fortuna itu ada di samping kamu. Bagaimana jadi untuk usaha yang kamu jalani sekarang ini, lanjutkan, karena ada Page of Swords. Walaupun mungkin usaha kamu yang masih baru merintis usaha, jangan patah semangat karena mumpung aura kamu bagus. Do everything, yang penting tidak menyalahi aturan Tuhan ya, maksud saya pekerjaan yang halal, lakukan semuanya, usaha semuanya, yang penting itu pekerjaan itu halal, karena di situ akan membawa berkah dan rezeki untuk kehidupan kamu. Untuk kesehatan kamu bagaimana? Ada Three of Swords. Dan dari kesibukan kamu yang banyak ini, otomatis kamu tuh stres bukan berarti kamu stres, bisa jadi tubuh kamu itu capek. Jadi kamu harus bisa mengatur waktu biar kamu gak gampang sakit karena kesibukan kamu yang luar biasa. Untuk bagaimana asmara, ada Nine of Wands ya, ada Nine of Wands. Kamu masih harus berjuang keras untuk asmara kamu. Kamu harus menunjukkan kepada si dia bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dan mampu menjadi pasangan dia. Mungkin di sini ada hubungan dengan karir kamu atau usaha kamu ya. Jika kamu seorang laki-laki, mungkin kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memang bekerja keras. Kalau memang perempuan di sini, kalau memang kamu seorang perempuan, ya kamu harus bekerja keras untuk menunjukkan kepada seseorang atau pada orang tua kamu atau lingkungan sekitar kamu bahwa kamu adalah seseorang yang mampu. Jadi untuk tahun ini, karena aura kamu gold, saran saya jangan sampai kamu lupa terhadap Tuhan. Kemudahan yang diberikan semua ini karena juga kehendak Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena mungkin kamu telah bersabar di tahun 2020. Oke, selanjutnya saya akan melihat Maret. Saya akan kocok untuk 1 Maret. Satu Maret saya akan mengambil 7 kartu.
Em, kalau dari aura tanggal 1 Maret ini sinarnya ada sinar kuning, ada sinar putih, ada sinar hitam. Berarti di sini kalian juga menghadapi permasalahan yang pelik daripada tahun kemarin. Ada sesuatu yang lebih pelik di tahun ini, tetapi permasalahan ini tidak akan membuat kamu jatuh. Jadi kamu tetap bisa tegar, bisa menghadapi hidup kamu dengan mudah, selama tetap seakan bilang bahwa kamu harus dekat sama Tuhan ya. Tetap kamu yakin bahwa apapun yang diberikan pada Tuhan, garis hidup kita kepada Tuhan, dari Tuhan, itu adalah garis hidup yang terbaik untuk kita. Jadi kamu tidak boleh putus asa, karena ada aura kuning ini berarti kamu tuh ada rasa putus asa di tahun ini. Jangan putus asa. Pada saat saya juga tidak akan bilang manusia tidak boleh putus asa. Terkadang memang ada titik zero di dalam hidup kita, sehingga kita kayak melakukan sesuatu itu useless semua ya. Itulah manusia. Tetapi saya bilang lagi, kita tidak boleh putus asa. Maksudnya pada saat kamu lagi down, lawan hati kamu, lawan jiwa kamu, lawan logika kamu, agar kamu terus yakin terhadap Tuhan bahwa ada sesuatu di balik semua ini yang luar biasa. Jadi ada sinar putih di sini. Kalau saya lihat, saya lihat kartu pertama ada The Lovers. Kamu akan mengalami banyak hal di tahun ini ya. Ada sisi spiritual, juga sisi kehidupan. Jadi kamu tuh kayak mengalami hal yang mungkin akan menjadikan kamu seseorang yang bijaksana. Untuk awal tahun mungkin agak berat, tapi sebenarnya untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, aura itu kuning maksudnya kamu mungkin fase-fase dimana kamu harus bisa bangkit dari keterpurukan kamu. Bulan selanjutnya, bulan Mei kamu ada sinar biru gitu ya, bagus. Berarti mungkin kamu mengalami pencerahan dalam hidup kamu menemukan sesuatu yang what should you do, atau apa yang saya tahu nih, saya harus melakukan ini. Berarti yang kemarin itu ada sesuatu yang salah. Kamu kayak menemukan jawaban dari ini ya. Di kartu kedua ada The Tower. Jadi apa yang terjadi di tahun kemarin dan awal bulan itu adalah ada sesuatu yang akan mengubah hidup kamu. Di sini muncul The Tower, ada sesuatu yang secara signifikan. Mungkin biasanya kalau kita tidak berubah secara ekonomi, secara general, tapi ada sesuatu pendewasaan diri yang ada dalam diri kamu yang luar biasa, yang tidak seperti tahun kemarin. Nah, di sini ada Two of Cups. Jadi kamu kayak menemukan sesuatu yang selama ini kamu tuh miss dengan hidup kamu miss dengan Tuhan. Kamu selama ini merasa kamu mungkin benar dengan apa yang di otak kamu. Ternyata pada saat kamu melalui banyak hal ini, sehingga kamu mendewasakan diri kamu untuk tahu yang lebih baik lagi, kebenaran yang lebih lagi. Karena memang kebenaran saya kerasa pada saat kita tahu di umur 15 yang benar tuh A, ternyata di umur 20 kita yang tahu itu yang benar ternyata Z. Ya, itulah hidup. Setiap hari kita akan belajar dan belajar. Kita harus terus belajar dan jangan takut untuk salah, jangan takut untuk jatuh, karena dari jatuh itu kita akan menjadi orang yang lebih dewasa lagi dan lebih mental kita akan terlatih. Bagaimana dengan kesehatan? Ada masih ada Ten of Pentacles. Berarti memang kamu akan mendapat rezeki yang besar jika kamu di tahun ini itu bisa berhasil dan bisa menemukan apa yang kamu cari itu, jati diri kamu, dan kamu bisa dekat dengan Tuhan. Kamu akan punya rezeki yang banyak. Di sini rezeki ini mungkin tidak banyak yang bisa menyelesaikan masalah kamu, tapi ini adalah bisa menjadi pelipur lara kamu pada saat kamu lagi terpuruk. Jadi semuanya akan terselesaikan, walaupun belum selesai semua, tapi ada pertolongan. Kamu mendapatkan rezeki yang lumayan bisa untuk mengcover apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk kesehatan kamu ada The Chariot di sini ya, ada The Sun. Jadi untuk kesehatan kamu harus bisa menjadi orang yang tegas untuk hidup kamu.
Jangan melakukan sesuatu yang tidak baik di ajaran Tuhan ya. Jadi kamu harus benar-benar menjadi orang yang bisa oke, jadi saya harus oh ini kalau nggak boleh sama Tuhan saya nggak boleh ngelakuin, walaupun saya mungkin membutuhkan sesuatu yang, jadi saya harus tetap jujur, saya harus tetap menjadi hamba Tuhan yang baik biar kamu berada dalam sesuatu, kamu akan mencapai sesuatu yang baik. Jadi ada ujian di sini nanti. Dari kesehatan kamu itu saya lihat kamu agak mengalami kebingungan dalam hal menentukan sikap, sehingga kamu pengaruh pada diri kamu agak stres berat, jadi kamu gampang sakit, kayak gampang chaos tubuh kamu itu. Jadi lebih baik ingat, jangan lakukan sesuatu yang tidak baik, lakukan sesuatu yang bisa membuat Tuhan itu senyum sama kamu, biar kamu benar-benar ada nih yang namanya desain. Ini berarti ada sesuatu pertolongan yang luar biasa, sesuatu yang terjadi tuh dalam hidupmu itu ada sesuatu yang bagus yang bisa merubah hidupmu lebih baik lagi. Bagaimana dengan cinta kamu kalau lagi mencintai seseorang, mungkin kamu bisa cinta yang berbalas. Kalau di sini saya lihat kamu akan memenangkan hati si orang yang kamu yang kamu diam-diam mungkin kamu mencintai, ternyata dia juga akan berbalas pada kamu. Intinya begitu. Kalau bagi yang sudah menikah, kalian lagi di posisi falling in love ya tahun ini, kalian hubungan kalian itu bagus. Maksud saya kalau sudah berumah tangga lama, kalian pada fase dimana kalian itu saling memahami satu sama lain. Oke, selanjutnya saya akan ke 1 Marjok. Oke, saya akan ambil untuk 1 April 3 kartu. Untuk April di sini saya melihat kalau dari aura angkanya untuk tahun ini April itu ada gold, ada dark ya, ada gelap, ada sedikit emasnya. Jadi maksudnya begini, pada saat kamu mencapai suatu kesuksesan, jangan lupa kamu jangan melakukan hal yang di luar prinsip. Nah, di sini kartu pertama adalah The Emperor. Pada saat kamu sukses, kamu lagi di atas, kamu jangan sombong. Karena untuk 1 April ini ada kans dia bisa sombong, atau kamu bisa ada kans, ada peluang. Bukan berarti saya bilang kalian sombong ya. Jadi setiap manusia itu pasti tahu kekurangan masing-masing. Seperti saya tuh mungkin agak orangnya keras kepala, seperti itu. Oh, jadi saya nggak boleh seperti ini. Saya mudah down orangnya pada saat susah. Jadi saya harus begini. Kita kan tahu masing-masing itu ya. Jadi untuk 1 April itu dia ada kans untuk sombong, karena dia tuh angkuh, nggak bisa dikritik. Dia tuh sulit dikritik orangnya. Jadi pada saat kalian di atas ini kalian benar-benar ada di Emperor. Tahun ini kamu tuh ada sesuatu yang kamu tuh lagi bagus-bagusnya posisi kamu. Nggak tahu entah karir atau usaha kamu mungkin lagi di atas, atau pas jabatan kamu naik. Jangan lupa kamu terus tetap rendah hati. Biar kenapa? Biar kamu itu bisa tetap disayangin oleh orang-orang sekitar. Karena orang-orang sekitar tuh benar-benar orang-orang yang menghargai kamu, orang-orang yang support kamu. Jadi jangan lupa itu. Kamu harus tetap bijaksana. Nah, ada 3 of Cups. Nah, di sini kamu benar-benar diuji tahun ini bagaimana kamu bisa dewasa dalam perubahan dalam hidup kamu. Kamu harus, ya itu tadi, rendah hati. Kamu harus rendah hati. Ya, jangan lupa rendah hati itu banyak. Jadi kamu harus benar-benar menjadi orang yang tetap bijaksana, ngemong. Kamu harus sama seperti dulu, orang yang
belum jadi apa-apa itu gimana. Jadi jangan merubah banyak hal karena setelah kamu sukses seperti ini, akhirnya kamu akan, dengan kamu sombong atau angkuh menyakiti banyak orang, semuanya itu akan hilang dalam sekejap ya. Jadi benar-benar kalian di kesuksesan itu oke, kalian auranya bagus, lagi mudah, tetapi hati-hati jangan salah langkah. Untuk kesehatan kalian, saya akan ambil 2 kartu. Wow, ada Three of Swords, ada Ten of Wands. Kesehatan kalian di sini saya lihat auranya hitam, berarti kalian tuh mungkin karena stres, jadi gampang sakit. Jadi harus bagaimana rilis kamu bisa biar tidak stres, mungkin dengan sesuai keyakinan kalian masing-masing atau dengan yoga, dan jangan lupa banyak olahraga biar oksigen itu banyak dalam tubuh kita nggak gampang sakit. Jadi kayak saya yang sakit kemarin itu karena saya memang sudah jarang olahraga, jadi saya tuh kayak kecapean dikit sakit, begini sakit gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi sekarang karena dari situ saya, dari salah saya itu, sekarang saya mulai rajin olahraga. Bagaimana cinta kalian? Saya akan mengambil 1 kartu, Page of Swords ya. Page of Swords di sini kamu masih harus berjuang ya. Oke, di titik lain karir kamu bagus, tapi di titik lain untuk cinta kamu lagi nggak bagus. Mungkin bisa jadi ini bukan jodoh kamu atau kamu kurang memperjuangkannya. Tetapi kamu harus tetap yakin bahwa Allah tuh Tuhan tuh menciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi nggak mungkin kamu nggak punya jodoh. Mungkin waktunya aja yang belum. Jadi lebih sabar lagi. Oke, untuk 1 Maret, April, Mei ya. Saya akan mengambil 3 kartu untuk Mei. Untuk Mei saya lihat auranya putih kebiru-biruan, tapi ada di luarnya ada aura gelap. Pada saat ujian kalian menimpa kamu di tahun ini, tapi kamu tetap survive, itu bagusnya untuk 1 Mei. Di sini memang kamu lagi oke, ya Allah, saya tahu kok ujian ini untuk menjadikan saya seseorang yang baik. Mungkin saya banyak salah, jadi kamu tuh kayak sportif gitu sama diri kamu. Kamu bisa menerima apapun yang dikasih Tuhan sama kamu, baik atau baik apapun atau buruk ya. Ada sesuatu yang kadang pada saat Allah ngasih sesuatu yang tidak kita sukai, kita akan marah atau sedih ya. Memang kita manusia, jadi pasti kita seperti itu. Cuman bagaimana kita bisa melawan semua itu dengan mudah tanpa harus berlarut-larut. Kamu bisa melalui itu tahun ini. Kartu pertama yang saya lihat adalah Queen of Wands. Jadi kamu bisa menjalani tahun ini dengan mudah, sehingga kamu banyak kemudahan karena kebijaksanaan kamu menerima ujian itu dari tahun kemarin. Jadi kamu tuh tahun ini benar-benar tahun yang baik, lebih baik secara spiritual, kamu juga lebih dewasa. Jadi kamu tuh banyak mendapat pelajaran hidup tahun kemarin, sehingga kamu tuh menjadi hamba yang lebih baik, sehingga kamu tuh banyak kemudahan di tahun ini. Walaupun ujian di tahun kemarin tuh belum dampaknya belum selesai, tetapi kamu bisa melalui dengan mudah dan tetap optimis. Nah, ada Six of Wands. Jadi di sini kamu tuh masih harus berjuang keras ya untuk hidup kamu. Walaupun kamu mengalami hidup itu tidak mudah, tetapi kamu di Januari, Februari, Maret, April semuanya nggak segelap tahun kemarin. Jadi kamu banyak kemudahan di bulan-bulan ini. Kesehatan, jangan lupa kamu mempedulikan kesehatan kamu. Jangan jadi orang yang hanya mempedulikan cari uang, tapi kamu tidak mempedulikan kesehatan kamu. Jadi kamu tetap harus ada waktu untuk istirahat, karena kamu manusia ya, bukan malaikat. Kamu juga butuh istirahat, kamu butuh tidur. Jadi jangan terlalu ngebut sehingga tidak memperhatikan kesehatan kamu. Bagaimana dengan cinta kamu? Saya akan mengambil
Ini ada The Hangman. Mungkin untuk cinta kamu juga, karena tahun kemarin ada sesuatu yang terjadi, kamu harus menjadi orang yang lebih bersabar lagi. Jika kamu orang yang masih ini, kalau yang berumah tangga, kamu harus lebih bersabar terhadap kehidupan kalian. Kalian adalah seseorang yang kuat, karena di sini The Hangman itu apapun yang terjadi dia tetap tersenyum, dia tetap positive thinking. Jadi kamu tuh orangnya seperti itu. Bagi yang masih single, berarti kalian harus bersabar untuk menunggu jodoh kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tetap positive thinking, bahwa Tuhan pasti ngasih jodoh. Tapi jangan lupa terus berdoa dan terus minta sama Tuhan, karena Tuhan sangat suka pada saat kita minta ya. Menurut saya kalau manusia tidak berdoa itu terlalu sombong kalau tidak minta ke sana, karena manusia mintanya kemana lagi kalau bukan ke Tuhan. Oke, selanjutnya Mei Juni. Saya akan mengambil 3 kartu. Untuk 1 Juni auranya ada warna biru, ada warna hitam. Warna birunya 35%, goldnya 25%, sisanya hitam. So berarti di sini walaupun kalian terpuruk mungkin dalam usaha, kalian masih tetap bisa. Misalnya kalian punya usaha sendiri atau ikut orang, masih kalian orang yang masih bisa bekerja dengan baik dengan kondisi pandemi seperti ini, perlu disyukuri. Cuman mungkin aura hitam ini akhirnya kondisi pandemi itu juga memang mempengaruhi banyak hal ya, banyak hal. Tetapi di sini ada memang ujian yang berat di tahun ini. Ya memang kita sebagai manusia adalah kita akan menjalani takdir kita. Ada masalah satu pasti terselesaikan, akan ada masalah lagi. Kita harus tahu itu. Jangan bilang kok masalah sudah selesai ada lagi, karena memang kita hidup untuk menyelesaikan soal-soal dari Tuhan yang dikirim, yang diberikan Tuhan oleh kita sampai kita nanti kembali kepada Dia. Jadi di sini ada King of Swords ya di kartu pertama. Berarti kamu harus berjuang keras. Tahun ini adalah benar-benar tahun yang berjuang keras. Tahun yang kamu bagaimana secara spiritual, secara jiwa, logika dan hati kamu harus benar-benar kamu terpadu. Jangan pakai logika semua, karena kalau kamu pakai logika semua kamu nggak akan bisa memikirkan masalah kamu. Jadi ingat, ada sesuatu di luar yang kita, manusia itu ada batasnya, tapi Tuhan tidak terbatas. Jadi ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan, mungkin kalau kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita di luar kemampuan kita, di luar yang kita ingin pikirkan. Satu hal, kamu harus tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Nah di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles di sini memang kamu lagi berjuang keras untuk agar usaha kamu berkembang atau kerjaan kamu lebih baik lagi ya, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Memang kamu adalah seseorang yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Luar biasa bekerja keras memang. Terkadang kamu memang capek, lelah. Ya itu wajar kan, sebagai manusia pasti. Semua pasti merasakan itu, tapi jangan lupa selalu tanamkan optimisme dalam hati. Ini juga bisa mengingatkan kepada saya ya. Memang terkadang kita ada sisi tuh kayak sudah gini, sudah gitu kok begini gitu ya. Manusia memang wajar seperti itu, tapi ingat kita ada Tuhan. Itu aja yang buat kita harus optimis, ada Tuhan. Jadi kita berdoa terus, pasti Tuhan menolong. Jadi gitu. Bagaimana kesehatan kalian? Ada Queen of Cups. Tadi saya bilang ada sinar biru. Ada sisi bahwa kamu itu oke, ya Allah ini ya Tuhan, mungkin ini sesuatu yang baik untuk saya, kuatkan saya. Jadi secara spirit kamu kayak pada saat dititikan kamu tuh bisa jiwa kamu dengan baik, sehingga kamu tuh kayak nggak gampang stres. Kamu tetap bekerja keras, tetap ini, tapi kamu nggak gampang stres yang langsung chaos buat kamu langsung sakit gitu, enggak. Kamu tipikal orang yang tegar.
kamu adalah orang yang kuat. Jadi insya Allah kalau untuk orang yang tegar dan kuat itu Tuhan pasti ngasih jalan, dan pasti apapun masalahnya pasti ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya. Jadi terus untuk asmara ada Ten of Swords. Bagi yang menikah untuk tanggal ini, saya lihat ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kalian. Jadi tapi di sini kamu berusaha menyelesaikan masalah dengan pasangan kamu itu luar biasa. Tetapi jika ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kalian dan memang itu final, mungkin itu yang terbaik untuk kalian. Yang ada perceraian atau gimana, mungkin kalau sudah digini-giniin tetap aja, berarti itu memang yang terbaik dari Tuhan. Untuk yang masih single, kalau kalian putus, itu yang terbaik dari Tuhan. Gak usah susah, mungkin dia bukan orang yang baik untuk kamu. Jadi Tuhan tuh milihin orang yang lebih baik lagi nanti di depan. Oke, tanggal 1 Juli ya. 1 Juli. Saya akan mengambil maaf ya, agak ramai karena memang saya punya anak kecil. Di 1 Juli saya akan mengambil 7 kartu. Oke, 1 Juli saya lihat auranya dia ada gold tapi campur putih. Di sini campur ya, jadi satu. Berarti pertama ada di Hierophant. Ya. Kartu pertama yang saya buka untuk 1 Juli. Jadi di sini adalah kamu seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik di tahun ini. Jadi untuk 1 Juli kamu, kalau orang ada goldnya agak banyak begini, mungkin sisi keuangan kamu lagi mudah, lebih baik daripada tahun kemarin. Terus kamu juga lagi tidak kesedihan yang tahun kemarin itu berangsur pulih ya. Jadi hati kamu tuh sudah berangsur pulih, nggak sekeos tahun kemarin. Jadi lakukan apapun yang sudah ada, tetap di sini kamu harus tetap dekat sama Tuhan. Di sini ada Four of Swords. Mungkin ada sesuatu yang harus kamu renungkan. Kamu harus merilis diri kamu untuk introspeksi apapun yang terjadi pada kamu. Mungkin ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang gegabah di diri kamu yang kamu lakukan di kemarin-kemarin sehingga kamu punya masalah. Jadi masalah ini adalah masalah yang ada di tahun kemarin, masih ada imbasnya begitu ya kalau saya lihat. Jadi kenapa belum selesai, berarti kamu perlu introspeksi diri. Di kartu ketiga itu tadi menandakan itu. Terus ada Ten of Swords. Jadi kamu harus tetap berjuang keras. Tahun ini intinya kamu tidak akan seburuk tahun kemarin ya, kondisi kamu. Kalau saya baca begitu, kamu lebih banyak kemudahan di tahun ini. Dan jangan lupa kamu harus introspeksi dan sportif. Jika salah, bilang salah. Kalau salah, bilang salah ya kepada siapapun jika kamu punya salah. Jadi kamu harus bisa sportif agar kamu bisa mengatasi masalah kamu dengan baik. Dengan seperti itu, kamu akan menjadi seseorang. Di sini ada The Sun. Menjadi seseorang yang luar biasa bijaksana, dan kamu akan lebih banyak mendapatkan hikmah di tahun ini dari pelajaran-pelajaran atau dari masalah-masalah yang sebelumnya. Untuk kesehatan kamu harus terus kamu jaga. Di sini kesehatan kamu lagi bagus kalau tahun ini ya. Mungkin ada capek lelah tapi nggak akan mudah membuat kamu sakit.
auranya pas saya lihat memang bagus ya, kayaknya kamu nggak gampang sakit di tahun ini, jadi tetap dijaga. Jangan lupa apa yang kamu lakukan biasanya sehingga kamu nggak gampang sakit itu tetap kamu pertahankan ya. Jangan terus karena ramalan saya baca kamu nggak gampang sakit terus kamu istirahatnya nggak cukup, oke, aku nggak gampang sakit terus aku begini, nggak seperti itu ya. Saya hanya membaca sekilas, saya hanya membaca dari aura. Kartu tarot ini adalah sebuah alat mediasi biar saya bisa menjelaskan lebih mudah kepada kalian sebenarnya begitu. Saya hanya diberi kelebihan untuk melihat sekilas, tidak keseluruhan ya. Saya tetap juga manusia. Dan untuk asmara, Eight of Wands ya, mungkin untuk yang menikah kalian lagi menemukan titik cerah dalam hidup kamu. Mungkin dari masalah yang banyak di tahun kemarin kamu mulai ibaratnya badai tidak begitu banyak. Nikmati itu dan jadikan itu sebuah pelajaran kenapa sekarang kita lebih diberi kemudahan, mungkin karena di tahun kemarin kalian tuh sangat tabah dan ikhlas pada saat diuji sama Tuhan. Bagi yang belum punya pasangan, kalau Eight of Wands itu dia mungkin dia akan menemukan seseorang yang bisa, kalau ingin menikah ada seorang pasangan yang bisa diajak untuk serius. Jadi cintanya insya Allah kalau memang ada yang mau melamar seseorang, mungkin tahun ini adalah tahun yang bagus untuk kalian menikah atau melamar seseorang. Bagi yang tidak melamar, mungkin untuk menembak gebetannya ya. Untuk adik-adik yang masih belum dewasa, mungkin tahun ini cocok untuk menembak gebetannya. Oke, selanjutnya saya 1 Agustus. Oke, untuk 1 Agustus saya dekatkan mic-nya biar jelas ya. Untuk 1 Agustus saya melihat auranya bagus. Auranya tuh gold ya, tadi seret banyak goldnya. Sebentar saya akan ambil 3 kartu. Ada Three of Wands. Mungkin ada sesuatu kendala di usaha kalian. Di sini kalian butuh untuk merenungkan apa yang kurang, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha kalian atau untuk menaikkan karir kalian. Di sini saya lihat memang kamu harus evaluasi apa sih yang kurang, kekurangan di kalian tuh apa aja. Kalian harus rinci biar kalian tahu permasalahan yang sebetulnya kalian hadapi itu bagaimana. Di sini ada Five of Cups. Kamu adalah seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Kamu adalah seseorang yang punya kekuatan untuk menampung semua masalah kamu itu sendiri. Jadi kamu itu seseorang yang bisa menahan sakit maksud saya. Jadi kalian itu seseorang yang suka banyak diam atau menutup diri. Maksudnya menutup diri begini, bukan berarti kamu itu introvert, bukan. Kamu kalau untuk masalah kamu itu bukan orang yang suka gampang cerita gitu, nggak open gitu. Jadi masalah suka kalian hadapi sendiri. Tetapi memang kamu ada seseorang yang bisa. Di sini ada Nine of Cups. Kalian benar-benar memang tidak ingin membicarakan itu, bukan karena apa? Karena kalian ingin menjaga keluarga kalian itu agar tetap baik, nggak ikut mikir, nggak ikut susah. Jadi kamu ingin menghadapi itu sendiri. Sangat baik. Cuman ada kalanya seseorang tuh butuh berbagi. Karena manusia itu adalah makhluk sosial ya menurut saya. Jadi tanpa kita harus berbagi, walaupun kita memang butuh orang yang kita percaya, kita butuh berbagi untuk kita
menghilangkan rasa penat sedikit, biar kita bisa lega, biar agak plong. Jadi jangan itu simak sendiri. Kalau memang punya teman yang baik, curhatkan. Atau kalau memang tidak mudah itu untuk kamu lakukan, tuangkan aja di setiap ibadah kamu. Kamu bicara sama Tuhan seolah-olah Tuhan itu teman kamu. Itu sering saya lakukan. Jadi saya bicara, ya Tuhan, kenapa saya begini, saya begini. Saya bicara, saya luapkan semua yang saya ingin katakan sama Tuhan, dengan tetap kode etik kita sebagai hamba Tuhan ya, dengan Tuhan. Karena memang siapa lagi yang kita ajak bicara kecuali dia ya. Jadi dia juga yang bisa ngasih solusi terhadap kita. Oke, selanjutnya saya akan mengambil bagaimana kesehatan kalian. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada strength. Kamu orang yang nggak gampang loyo, nggak gampang sakit, karena kamu itu orangnya sebenarnya tegar. Jadi ada masalah seberat apapun, kalian bisa menyimpan di hati itu, bisa kamu naikkan, bisa kamu turunkan. Jadi kamu bisa menyimpan itu dengan baik tanpa mempengaruhi kesehatan kamu. Kalau seperti saya tuh orangnya mungkin gampang mikiran atau gimana gitu, gampang stres, gampang panik. Memang semua orang itu berbeda, ada karakter sendiri-sendiri. Jadi capek aja saya tuh sakit. Jadi saya tuh orang mudah sakit karena memang saya kurang olahraga sebenarnya, itu intinya ya. Jadi kalau untuk si 1 Agustus ini, dia bisa humble dengan jiwanya dan hidupnya. Jadi kayak kuat aja gitu. Jadi kayak nggak gampang terserang penyakit ya. Oke, untuk cintanya saya akan mengambil lagi Ten of Swords. Ada ini apa, Eight of Cups. Untuk cinta, kamu harus berjuang untuk mendapatkan cinta yang kamu inginkan memang ya. Tetapi di sini kamu memang mendapati bahwa kamu tahu bahwa pasangan kamu itu pasangan yang baik, pasangan yang terbaik untuk kamu. Tahun ini kamu benar tahu itu, bahwa kamu tidak salah bersama dia. Ini bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, masih single, jika kamu sudah menemukan seseorang, kamu yakin mungkin itu pasangan yang baik seperti yang saya lihat di sini, bisa kamu segera lamar. Dan mungkin pasangan yang bisa seia sekata sama kamu, pasangan yang sejiwa, yang bisa melalui lautan kehidupan dengan kamu sampai akhir hayat nanti dan sampai menghadap pada Tuhan. Oke, selanjutnya saya ke 1 September. Untuk 1 September saya akan mengambil 3 kartu. Ada Four of Swords ya, kartu pertama. Jadi di sini kalau dari aura 1 September, kelahiran 1 September keseluruhan untuk tahun ini, ada sinar putih, ada sinar biru, ada gold campur ya. Berarti kalau lihat permasalahan itu seperti akar. Jadi begini, mungkin di tahun kemarin kalian belum berkeos. Untuk 1 September ternyata chaosnya itu bisa membuat kamu seperti, insya Allah di tahun ini itu bagus. Baik karir kamu, pekerjaan kamu, keinginan kamu, everything ya, semuanya mudah, lebih mudah insya Allah daripada tahun kemarin. Di sini juga ada Four of Cups. Mungkin kamu harus, di sini ada sesuatu yang terjadi. Di sisi lain ada kesedihan yang mungkin kamu harus dari pekerjaan ya, kamu harus mengikhlaskan sesuatu. Tetapi satu lagi, kamu bisa menghadapinya itu dengan mudah. Kamu bisa menghadapinya sampai masalah itu terselesaikan. Jadi ada masalah di tahun ini, tetapi kamu bisa menyelesaikannya dengan baik.
Jadi jangan sampai kamu bilang kamu tidak bisa, tapi kamu bisa di sini. Apapun yang terjadi, kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Jangan lari dari Tuhan ya. Jadi tetap minta petunjuk sama Tuhan. Oke, untuk asmara, saya lihat kamu lagi harmonis, lagi romantis ya sama pasangan kamu. Untuk kesehatan, Queen of Pentacles, kamu lagi happy karena rezeki kamu lagi mudah daripada tahun kemarin, jadi kamu akhirnya sehat banget. Jadi mungkin kalau tahun kemarin kamu agak sakit-sakitan karena kamu banyak mikir, pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan. Kali ini pemasukan dan pengeluaran kayaknya lebih banyak pemasukan ya. Oke, selanjutnya untuk 1 Oktober. Akan mengambil 3 kartu. Satu Oktober, kalau dari aura, kamu harus jaga kesehatan. Kamu bener lemah ya. Kalau dari aura kamu lemah. Akhirnya kamu tuh gampang, karena kamu stres, kecapean, akhirnya kamu gampang sakit. Ya. Jadi di sini di kartu pertama ada 5 of Wands. Memang kamu lagi kecapean kerja, kamu lagi ngoyo banget ya untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi tetapi memang apa yang kamu oyo itu, apa yang kamu usahakan itu memang tidak membuat kamu tidak sesuai dengan usaha kamu, maksud saya. Jadi di sini ada Ace of Pentacles. Kamu berhasil, kamu punya rezeki yang besar di tahun ini, apa yang kamu usahakan. Dan jangan lupa 5 of Swords, kamu harus tetap semangat. Ada masalah mungkin yang datang sehingga rezeki yang kamu dapat itu besar, tetapi ternyata belum bisa kamu save. Kamu harus banyak membantu orang di situ, mungkin orang sekitar kamu. Jadi kamu di situ harus tegar. Kamu harus tahu bahwa memang rezeki yang diberi Tuhan itu kadang kita hanya lewat aja. Mungkin kamu yang dikasih rezeki yang besar. Jadi di sini kamu harus sabar dan mengikhlaskan itu ya. Jadi jangan sampai kamu akhirnya sakit. Rezeki kamu akan tetap besar pada saat kamu berbagi. Kesehatan ada 4 of Pentacles, itu berpengaruh ya. Jadi karena kamu kerja keras, karena kamu gampang sakit, itu tadi saya lihat. Terlalu memang hidup, kebutuhan hidup sangat banyak, tuntutan hidup sangat banyak. Saya tidak bisa menyalahkan kamu untuk kamu tidak bekerja keras. Memang kamu harus memenuhi kebutuhan banyak hal ya. Untuk pasangan, untuk cinta, 8 of Wands, kamu memang harus lebih humble, bijaksana. Mungkin kamu yang bisa mencari rezeki lebih banyak daripada pasangan kamu. Jadi kamu harus ikhlas. Memang orang menikah itu 2 orang yang berbeda digabungkan ya. Terus kadang ada satu sisi yang mungkin istrinya atau suaminya yang rezekinya lebih besar. Jadi kalau memang Anda misalnya istri yang lebih besar di sini, jangan marah sama suami ya, karena memang Tuhan tuh ngasih seorang pasangan itu memang ujian juga untuk kita, bagaimana kita bisa ikhlas menerima ketentuan Tuhan tersebut. Jadi kita harus bisa menerima apa adanya pasangan kita ya. Jadi mungkin Allah ngasih seperti ini, mungkin kita nggak tahu di depan, mungkin ini untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi harus ikhlas. Kalau memang harus bekerja keras untuk keluarga, ya memang Anda yang bisa ya gitu untuk saat ini, dan tetap berdoa. Oke, selanjutnya bulan November. Akan saya kocok bulan November. Bulan November saya akan mengambil 3 kartu.
sini ada The High Priestess. Kalau saya lihat aura dari 1 November, ada banyak gelap, ada kuning. Di sini kamu diharapkan oleh Tuhan agar kamu bisa memposisikan masalah kamu dengan baik, melihat masalah kamu dengan baik, agar kamu tidak salah paham dengan apa yang diberi Tuhan. Begini maksud saya, jadi pada saat memang aura kamu agak gelap, banyak gelap, jadi ada permasalahan yang pelik di tahun ini yang datang di kehidupan kamu. Kamu jangan putus asa, kamu jangan marah. Harusnya kamu tuh larinya ke Tuhan, karena dengan kamu lari ke Tuhan, kamu lebih secara spirit, kamu akan lebih tenang, jadi bisa menyelesaikan dengan baik. Kartu kedua ada King of Cups. Nah, kamu di sini ada hubungannya dengan The High Priestess tadi. Kamu bisa harus menguasai jiwa kamu dengan baik agar kamu tidak melakukan hal-hal yang salah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan ya. Di sini kamu harus tetap melihat Tuhan sebagai pengatur alam semesta. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Dia berikan kepada kita. Memang tidak mudah untuk memahami seperti itu ya, tetapi tidak ada masalah lain, tidak ada solusi jika kita tidak berserah diri. Jadi salah satu solusi untuk kamu kali ini adalah berserah diri kepada yang di atas. Ada King of Wands, jadi ada hubungannya dengan kehidupan kamu tadi. Kesehatan kamu juga akan bagus jika kamu lebih humble, lebih kamu larinya ke Tuhan, dibuat sholat, dibuat puasa, atau agama apapun pasti ada cara-cara agar kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan ya, agar kamu tidak agar kamu bisa lebih optimis lagi untuk menghadapi masalah kamu. Bagaimana dengan percintaan kamu? Ada Four of Wands. Semoga kamu dari masalah-masalah ini kamu diberi pasangan oleh yang bisa memahami kamu, menemani kamu dengan dikala suka dan duka ya. Di sini dari Four of Wands itu, jadi kamu akan mendapat seseorang yang bisa membantu kamu secara spirit. Jadi pasangan kamu inilah yang bisa membantu kamu agar kamu tidak menyerah untuk menghadapi hidup kalian ya. Jadi tahun ini pesan saya untuk 1 November, jangan menyerah dan jangan patah semangat, tetap lari kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya, apapun yang terjadi, minta pertolongan pada Tuhan. Oke, untuk Desember ya, sebentar. Saya akan mengambil 3 kartu untuk Desember. Wow, 1 Desember kalau saya lihat ada sinar biru, bagus banget. Itu seperti tahun ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Ada Knight of Pentacles, kamu akan mendapatkan rezeki yang besar di tahun ini. Ada perubahan hidup yang luar biasa, ada Wheel of Fortune ya. Jadi ada perubahan hidup. Jika memang kamu di tahun kemarin itu kamu lagi benar-benar banyak nggak punya uangnya, berarti kamu di tahun ini akan banyak mendapatkan rezeki, ya. Jadi bersyukur sekali. Cuman di sini untuk 1 Desember jangan lupa kamu harus bisa mengatur. Dan ternyata ada The Magician ya ini. Jadi karena kamu bisa mengatur uang dengan bisa mudah mencari rezeki, kamu jangan lakukan sesuatu hal yang tidak baik. Pada saat rezeki di atas, jangan melupakan hal-hal yang kamu lakukan dulu pada saat kamu dekat dengan Tuhan. Jadi kamu harus tetap dekat dengan Tuhan, biar di sini saya lihat ada aura yang tidak baik yang akan masuk di hidup kamu. Ada sesuatu pengaruh yang akan membuat kamu menjadi orang yang tidak baik. Ingat, jangan lakukan itu biar keberuntungan kamu tetap ada. Jangan lakukan sesuatu hal yang tidak baik yang bisa melanggar aturan Tuhan. Untuk kesehatan kamu, sini ada The Hermit. Kamu di sini harus banyak beribadah ya. Jangan lupa, kalau di agama Islam mungkin
kamu harus banyak puasa atau bersedekah. Jadi biar kamu tidak melakukan hal-hal yang membuat kamu stres. Jadi karena kamu banyak uang, akhirnya kamu boros, di situ akhirnya kamu stres, akhirnya kamu bisa stres karena perilaku kamu sendiri. Jadi biar kamu tertata jiwanya, biar kamu humble, banyak dekatkan diri kepada Tuhan ya, biar kamu gak salah langkah. Untuk asmara saya akan mengambil Six of Pentacles. Asmara, ada sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, ada yang terjadi, jadi kamu harus mengikhlaskan. Kalau memang dia pergi, yang diikhlaskan karena mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupan kamu. Jadi bukan berarti Tuhan tidak sayang kamu karena itu diambil ya, atau dipisahkan karena mungkin itu bukan orang yang terbaik untuk kamu. Bagi yang sudah menikah, bila terjadi kehilangan seseorang, ikhlaskan dengan baik, karena semua takdir itu yang menentukan Tuhan ya. Kita tidak tahu berapa umur kita, kapan kita mati. Semua yang menentukan itu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi tahun ini, di sisi rezeki kamu yang besar, kamu hati-hati, jangan sampai kamu salah melangkah, salah memilih keuangan. Dan jika ada sesuatu yang diambil dari Tuhan, kamu harus ikhlas. Mungkin bisa pasangan kamu dengan orang lain, atau pasangan kamu bagaimana ya, kamu bisa lihat, kamu harus mengikhlaskan banyak hal. Dan di sini kamu sebenarnya kalau kamu ingin tidak terjadi ini, kamu harus banyak bersedekah biar menjadi tolak bala kamu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini khusus tanggal 1 sampai 1 Januari dan Desember ya. Berikutnya akan tanggal 2 Januari sampai 2 Desember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.